Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyogarini, mahasiswa semester 5 S1 PGSD Pokjar Bero. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan modul 6 mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Sebelumnya, alhamdulillah saya diberi kesehatan oleh Allah, saya bersyukur. Kemudian tak lupa sholawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya saya akan memberikan ringkasan dari modul 6 pembelajaran terpadu di SD, ya. Modul 6 tentang praktik pembelajaran terpadu di SD. Kegiatan pembelajaran 1 yaitu praktek merancang pembelajaran terpadu di SD. Nah, di sini pada modul 1 kegiatan belajar 1, teman-teman diminta untuk merancang RPP yang sering kita dengar itu nama lain dari pembelajaran terpadu, ya, rancangan pembelajaran terpadu seperti itu. Sebelum kita merancang RPP, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu 1. Menentukan mata pelajaran yang akan kita padukan, kemudian yang kedua menetapkan KD, kemudian yang ketiga mengembangkan tema, kemudian yang keempat mengembangkan peta KD, keterhubungan KD dan tema. Kemudian yang kelima adalah penyusunan RPP itu sendiri. Baik, untuk penyusunan RPP, teman-teman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu identitas mata pelajaran, kemudian KD, standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, indikator, kemudian materi yang diberikan, media dan alat yang digunakan, kemudian metode pembelajaran yang dipakai, kemudian penilaian dan tindak lanjut. Itu adalah isi dari RPP itu sendiri. Kemudian setelah RPP kita susun, maka kita akan meminta teman sejawat kita di satuan pendidikan yang kita bekerja di situ untuk menilainya, ataupun juga bisa kepala sekolah untuk menilainya RPP yang sudah kita susun. Baik, itu disebut sebagai lembar penilaian rancangan pembelajaran terpadu atau disebut juga dengan APKG 1. Jadi APKG 1 ini kita berikan kepada kepala sekolah atau teman sejawat kita untuk menilai RPP yang sudah kita susun. Jadi nanti setelah RPP mereka nilai, mereka periksa, nah kita berikan hasil dari APKG 1 tadi kepada tutor kita. Yang kedua adalah RPP itu kita setorkan juga kepada tutor beserta lembar penilaiannya untuk dinilai oleh tutor kita juga. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 2 itu berisi tentang simulasi dan praktek langsung di satuan pendidikan yang kita bekerja di situ. Jadi simulasinya kita laksanakan di kelas tutorial. Langkah-langkah yang dilaksanakan itu kita berdiskusi dulu kepada tutor kita kapan akan dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan simulasi itu berlangsung sekitar 20 menit di kelas tutorial kita. Di situ kita memang benar-benar sebagai guru. Jadi teman-teman kita itu, teman sekelas kita anggap sebagai murid seperti itu. Nah, di situ tidak lupa juga kita berikan lembar penilaian kepada
tutor kita untuk tutor memberikan penilaian tahapan-tahapan pembelajaran yang kita sampaikan di kelas itu sesuai dengan RPP pembelajaran terpadu yang sudah kita susun. Jadi RPP itu kita laksanakan di kelas tutorial, tetapi pada bagian-bagiannya bisa kita skip dengan pre-memori, misalnya pembukaannya, misalnya doanya, misalnya isi atau materinya bisa kita skip dengan pre-memori. Setelah kita selesai melaksanakan simulasi di kelas tutorial, maka tutor akan memberikan penilaian pada lembar penilaian yang disebut dengan APKG 2. Nah, setelah itu kita akan laksanakan praktek di kelas atau di satuan pendidikan tempat kita bekerja. Sebelum melaksanakan praktek, maka langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan adalah satu, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan praktek di kelas. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada siswa-siswa yang akan kita praktek di situ. Kemudian yang ketiga, kita meminta kepala sekolah ataupun teman sejawat untuk menilai praktek pembelajaran yang akan kita laksanakan. Gitu. Jadi lembar penilaiannya juga kita sampaikan kepada teman sejawat kita ataupun kepala sekolah yang akan menilai kita. Tetapi pada praktek di kelas itu benar-benar kita melaksanakan RPP yang sudah kita susun. Jadi dari pembukaan sampai dengan penutup itu benar-benar kita laksanakan sesuai dengan RPP yang kita susun. Baik, setelah kita melaksanakan praktek di kelas, maka teman sejawat ataupun kepala sekolah tadi akan memberikan penilaian kepada kita melalui lembar penilaian yang disebut dengan APKG 2. Selanjutnya, lembar penilaian yang sudah kita dapat, kita serahkan kepada tutor kita untuk beliau nilai sesuai dengan rumus yang sudah ada. Ya, untuk lembar penilaian APKG 1 maupun APKG 2 bisa teman-teman lihat pada modul 6 mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Baik, sekian ringkasan modul 6 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya pribadi. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Jazakumullah khairan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.